Dinda dari International Business Management, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan narasi profil investor serta hasil dari analisa tujuan keuangan. Dalam narasi profil investor, pertanyaan nomor 1, yang pertanyaannya adalah berapa lama Anda ingin menginvestasikan uang Anda? Jawaban saya adalah yang D, yaitu lebih dari 3 tahun. Menurut saya jangka waktu investasi yang lebih lama dapat memberikan kesempatan bagi investasi untuk berkembang dan menghasilkan return yang optimal. Kemudian untuk pertanyaan kedua, berapa dana darurat yang disiapkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit atau kehilangan pekerjaan? Untuk jawaban saya adalah A, lebih dari 6 bulan. Karena menurut saya memiliki dana darurat merupakan hal yang cukup penting untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak terduga. Akan membantu saya tetap stabil walaupun dalam situasi yang sulit. Untuk pertanyaan yang berikutnya, seberapa tinggi Anda mampu menanggung resiko dari investasi Anda? Jawabannya adalah C. Saya berani mengambil resiko dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, jawaban yang saya pilih adalah yang B, dimana maksimal untung 40% dan maksimal rugi 20%. Dimana saya inginkan adanya keseimbangan antara potensi keuntungan dan rugi, terutama karena saya masih pemula di bidang ini dan ingin menganalisa serta mempelajarinya terlebih dahulu. Kemudian berikutnya, portofolio mana yang saya rasa paling sesuai adalah yang B, yaitu 50% dalam bentuk kas seperti tabungan atau deposito, serta sisanya dalam bentuk emas atau properti. Karena menurut saya investasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi, cukup aman walaupun dalam jangka panjang. Yang kas dalam bentuk tabungan dan deposito pun dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Seandainya investasi saya turun 20%, saya rasa saya tidak akan buru-buru menjualnya, tapi akan menunggu sampai harganya kembali naik dan baru menjualnya. Menurut saya ini dapat membantu untuk mendapatkan keuntungan jika harga kembali naik, namun memang perlu bersabar dan terus memantau pasar secara berkala. Kesimpulannya, hasil dari skor saya adalah 14, dimana termasuk dalam kategori risk balance, dimana dalam kategori ini cenderung mengutamakan keseimbangan dalam hidup dan berhati-hati, namun masih bisa mengambil resiko dalam batas tertentu. Tujuan investasi jangka pendek saya adalah untuk biaya traveling, sehingga total biayanya adalah 20 juta. Jenis investasi yang menurut saya cocok digunakan dalam investasi jangka pendek adalah reksadana pasar uang, di mana terdapat kombinasi antara keamanan, return yang cukup tinggi, serta likuiditas. Ya, dibandingkan dengan deposito, reksadana memiliki return yang lebih tinggi namun tetap aman. Hal ini membuat reksadana pasar uang ini cocok untuk investasi jangka pendek karena dapat dengan mudah dicairkan. Salah satu reksadana pasar uang yang menurut saya cukup baik adalah Shalendra Sharia Money Market Fund, di mana telah mendapatkan penghargaan di Bareksa Content Fund Award. Secara kinerja, reksadana ini telah mencatatkan imbal hasil yang kurang lebih 4% dalam setahun terakhir, sehingga dana yang perlu disiapkan untuk mencapai target hasil yaitu 20 juta. Di awal kita harus menyiapkan kurang lebih 19.230.769 dari perhitungan present value. Kemudian untuk tujuan rencana jangka menengah saya adalah untuk menambah modal awal membuka suatu usaha berskala kecil, sehingga total biaya yang dibutuhkan adalah 40 juta. Menurut saya, reksadana pendapatan tetap merupakan pilihan yang cocok untuk saya sebagai investor pemula, serta cocok juga untuk investasi jangka menengah. Salah satu reksadana pendapatan tetap yang menurut saya baik adalah Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima, dengan rata-rata imbal hasil kurang lebih 20% dalam periode waktu 3 tahun. Lokasinya paling besar adalah di obligasi negara dengan 0-20% di saham, 80-100% di obligasi negara, dan 0-20%-nya sisanya lagi di pasar uang.
Dengan demikian, dana yang perlu disiapkan untuk mencapai target hasil investasi 40 juta dalam kurun waktu 3 tahun dengan berinvestasi di reksadana pendapatan tetap ini adalah 23.148.148. Tujuan dari investasi jangka panjang saya adalah untuk membeli rumah, sehingga total kebutuhannya adalah 1.100 miliar rupiah. Menurut saya, saham adalah pilihan yang cocok untuk berinvestasi jangka panjang. Fluktuasi saham yang jadi dalam jangka pendek cenderung mereda sering berjalannya waktu. Perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian juga dapat pulih kembali dan kembali ke performa yang baik. Saya dapat berinvestasi pada saham-saham dengan pertumbuhan tinggi yang rata-rata memiliki imbal hasil 15% per tahunnya. Sehingga dalam waktu 5 tahun saya perlu menyisihkan dana sebesar 109.398.309 per tahunnya. Jadi secara keseluruhan terdapat berbagai macam jenis investasi yang dapat disesuaikan dengan tujuan keuangan, baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, yang dapat disesuaikan juga dengan profil resiko dari masing-masing investor. Baik, sekian dari saya. Semoga yang disampaikan dapat menjadi insight dan bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya.